Bismillah. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah lillahi ta'ala ridal walidi an waladihi. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani al-Laits qala haddatsani Ibrahim ibn A'yun qala Abdullah ibn Salih wa qad sami'tuhu min Ibrahim anil hukmi man abana an Ikrimah. Bukan anil hukum, anil Hakam ibni Aban an Ikrimah ibn Abbas an ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadhara al-walidu ila waladihi fasarrahu kana lil waladi aitqu nasamah. Artinya jadi pahala. Jadi ketika ketika orang tua melihat terhadap anaknya melakukan ketaatan, melakukan suatu perbuatan yang diperintahkannya, melakukan atau meninggalkan hal yang dilarangnya, berbakti kepada orang tua, tidak durhaka kepada keduanya, maka anak tersebut itu mendapatkan pahala atas kebaikan itu. Itu yang dimaksud dengan aitqun nasamah. Haddatsana Abdullah bin Yazid al-Muqri qala haddatsana Haywah haddatsani Abu Utsman al-Walid ibni Abil Walid an Abdullah bin Dinar an ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Ya salam, bahwa di antara bentuk kebaikan, di antara macam bentuk kebaikan seorang anak terhadap orang tuanya yang sudah meninggal adalah ini, an yasilar rajulu, menyambung seorang anak tersebut kepada orang yang dicintai oleh bapaknya. Artinya apa? Ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dengan menyambung orang-orang yang dicintai orang tuanya ketika masih hidup. Baik itu teman-temannya yang dicintai, sahabat-sahabatnya yang dicintai. Dengan menyambung terhadap mereka, dengan berbuat baik terhadap mereka, baik dengan uang, harta, ataupun dengan memuliakan mereka, mengunjungi mereka, menolong mereka atas kebutuhannya. Tujuannya adalah karena mengharap ridho Allah. Begitu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada kisah cerita ini diceritakan oleh Syekh Jamil, bahwa di antara bentuk baktinya Syekh Abdullah terhadap ayahnya setelah ayah Syekh Abdullah meninggal, bahwa Syekh Abdullah itu memerintahkan kepada Syekh Jamil untuk berangkat haji, untuk menghajikan ayahnya. Yang mana ketika itu beliau Syekh Abdullah memintanya itu dengan cara yang penuh dengan permohonan, meskipun muridnya, penuh dengan ketawaduan meskipun terhadap muridnya, penuh dengan malu. Artinya memintanya itu dengan angan-angan, seolah angan-angan, padahal kan memerintah terhadap muridnya. Kalau seandainya gitu kan, dengan bahasa-bahasa yang seperti demikian. Kemudian ada cerita lain juga sama dikisahkan oleh Syekh Jamil, bahwa suatu ketika beliau
jalan kaki gitu dengan Syekh Abdullah di satu daerah namanya Ramlatul Bayda, itu daerah yang samping laut. Kemudian saya Jamil bertanya, dengan apa atau dengan doa apa yang artinya bagaimana doa yang seperti apa yang paling disukai oleh jenengan Syekh, begitulah. Dijawab oleh Syekh Abdullah dengan memperbanyak istighfar untuk ayah saya. Paham itu bagaimana Syekh Abdullah baktinya terhadap orang tua yang sudah meninggal. Syekh Jamil meminta, pengen ngedoakan Syekh Abdullah, tapi apa yang diminta oleh Syekh Abdullah? Doakan banyak istighfar untuk ayah saya radhiyallahu anhuma. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Anas bin Ayyad haddatsani Abdullah bin Yazid bin Qusayd an abihi an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha khalaqar rahima syujnatan. Jadi dengan mendomahkan shinnya atau dengan dikasrahkannya syujnah atau syujnah, jamaknya syujun. Artinya apa? Bahwa Allah menciptakan rahim atau kekerabatan itu syujnatan, seperti penguat begitu, seperti urat yang masuk satu sama lain, seperti ranting yang saling menguat. Wa qala ama tardaina an udkhilal jannata man wasalaki wa udkhilan nar man qata'ak. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سفيان بن حسين ومحمد سمع الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. Artinya tidak akan masuk ke dalam surga bersama mereka orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam surga. Qati'un adalah mereka yang memutus silaturahim. Artinya kalau seandainya orang tersebut mati sebelum taubat, artinya ketika orang tersebut mati sebelum taubat, orang tersebut yang memutus tali silaturahim tidak akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya dahulu. Haddatsana Abul Walid haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ibn Jubair an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. Haddatsana Abdullah bin Salih haddatsana Al-Laits haddatsani Uqailun an Ibni Shihab an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Dan tadi dijelaskan. Haddatsana Hajjaj bin Minhal haddatsana Syu'batun akhbarani Muhammad bin Abdul Jabbar sami'tu Muhammad bin Ka'b annahu sami'a Aba Hurairah yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna rahima syujnatun. Lanjutannya gimana? Syujnatun minar rahman. Taqulu ya Rabbi inni zulimtu
inni quti'tu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabb. Asyujnah tadi maknanya sudah dijelaskan. Fayujibuhuma ala tardaina an aqta'a man qata'ak wa asila man wasalak. Artinya apa? Bahwa dalam hal ini Allah menghalangi atau menutup, mengharamkan pahala bagi orang tersebut yang memutus tali silaturahim, dan orang tersebut berhak untuk mendapatkan siksa kalau seandainya mati sebelum bertaubat karena sebab dosa memutus terhadap tali silaturahim. Kemudian wa asilaman wasalak maknanya adalah bahwa orang tersebut mendapatkan ganjaran karena sebab apa? Menyambung dari silaturahim. Haddatsana Sulaiman bin Abdurrahman ad-Dimashqi, haddatsana Sulaiman bin Utbah, haddatsana Yunus bin Muaisarah an abihi an Abi Idris al-Khawlani an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata 'aqun. Ini ketika dalam hadis dijelaskan banyak, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang melakukan perbuatan ini. Maknanya apa? Tidak akan masuk ke dalam surga bersama mereka yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kenapa? Selama itu bukan dosa syirik, selama itu bukan dosa kekufuran, maka orang tersebut akan masuk. Selama orang tersebut artinya meninggal dalam iman, menjauhi syirik, menjauhi kekufuran, akan masuk ke dalam surga. Paham? Nah, ketika kita mendapati contoh hadis seperti ini, la yadkhulul jannata 'aqun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang durhaka, artinya apa? Orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Bukan artinya tidak masuk surga sama sekali. Orang ketika mati dalam keadaan iman, sebanyak apapun dosa yang dilakukan, kalau seandainya Allah mengampuni dosa tersebut, akan masuk ke dalam surga juga. Paham? Nah, jadi itu maknanya. Yang pertama adalah orang yang durhaka. Wala mudminu khamrin, yang kedua artinya orang yang rutin mabok, minum minuman khamr. Jadi masuk surganya belakangan kalau mati sebelum taubat. Wala mukazzibun bil qadar, dan orang yang mendustakan qadar. Nah, ini beda keadaannya. Kenapa? Karena orang yang mendustakan qadar itu hukumnya keluar dari agama Islam. Jadi kalau mati dengan meyakini keyakinan tersebut, kekal di dalam neraka. Beneran tidak akan masuk ke dalam surga untuk selamanya. Karena kenapa? Orang yang mendustakan qadar adalah kafir, keluar dari agama Islam, dan surga diharamkan bagi orang-orang kafir. Paham itu maknanya? Contohnya seperti orang yang meyakini bahwa ada sesuatu yang terjadi di alam ini dengan tanpa kehendak Allah. Itu contoh orang yang mendustakan qadar. Paham itu? Adapun hadis yang diriwayatkan, dalam hadis lain riwayat dari hadis marfu', ada mudminu khamrin ka'abidi wasanin
itu maknanya adalah bahwa orang yang kontinuitas minum minuman khamr itu dosanya besar seperti menyembah berhala, dari besarnya dosa orang yang suka minum minuman khamr. Dan ini bukan artinya orang yang suka minum minuman khamr, artinya yang rutin minum khamr itu keluar dari agama Islam karena sebab seringnya. Tidak demikian. Bukan artinya keluar dari agama Islam, tidak. Kenapa dikhawatirkan mereka yang sering-sering mabok, dikhawatirkan mereka yang minum khamr itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kenapa ketika itu atau di dalam fase itu sebagian orang banyak yang digoda, banyak yang dibisikin setan, hingga akhirnya datang kepada yang lagi sakaratul maut itu lintasan-lintasan jelek, hingga akhirnya lintasan-lintasan jelek sehingga akhirnya jatuh dalam kekufuran ya karena sebab lintasan jelek tersebut. Adapun orang yang di sekitarnya ya nggak tahu, kan itu khawatir, itu kan bagian dari amalul batinah. Haddatsana Qais bin Hafs haddatsana Abdul Wahid haddatsana Al-Hasan bin Amr al-Fuqaimi haddatsana Mujahid sami'tu Abdullah bin Amr annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysal wasilu bil mukafi' walakinnal wasila alladhi yaqta'u rahimahu fayasiluha. Jadi maknanya al-wasil itu bukanlah mereka yang menyambung berbuat baik kepada kekerabatannya. Jadi bukanlah orang yang menyambung itu bil mukafi, dengan membalas kunjungan. Misalkan saya mah nggak mau mengunjungin sahabat atau kerabat saya karena dia aja nggak pernah mengunjungi saya, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi alladzi yaqta'u, mereka yang menyambung tali silaturahim adalah mereka yang menyambung kerabatnya ketika tali silaturahim tersebut putus. Paham? Jadi orang yang saya emang gak mau ngedatangin dia aja gak ngedatangin saya, itu bukan wasil, bukan mereka yang menyambung kekerabatan. Jadi kalau seandainya mereka datang mengunjungi saya akan kunjungin. Tapi kalau seandainya mereka nggak mau datang mengunjungi saya nggak akan kunjungin. Itu bukan al-wasil, bukan mereka yang menyambung tali silaturahim, itu bukan seperti itu. Kenapa? Ya karena kalau seandainya ketika mereka kerabat-kerabatnya itu tidak mau mengunjungi dirinya, ketika kerabat-kerabatnya memutus tali silaturahim, kemudian dia juga ikut memutus silaturahim, ya sama dong. Apa bedanya dengan mereka? Paham itu? Artinya sama-sama terjatuh dalam maksiat. Akan tetapi al-wasil adalah orang yang menyambung silaturahim, adalah mereka yang datang menyambung silaturahim, baik merekanya itu, kerabatnya itu menyambung kepada dirinya atau mereka kerabatnya memutus kepada dirinya. Paham itu? Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam haddatsana Sulaiman bin Bilal akhbarani Muawiyah bin Abi Muzarrid an Yazid bin Ruman an Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radiya anha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم شجنة فمن وصلها
wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Terus sama. Haddatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana Sulaiman huwa ibnu Zaid al-Muharibi Abu Idamin qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innar rahmata, artinya rahmat yang khusus, bahwasanya rahmat Allah yang khusus, la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin, tidak akan turun kepada kaum yang di dalamnya ada mereka yang memutus silaturahim. Artinya apa? Bahwa rahmat Allah yang khusus tidak akan turun dari langit. Kenapa? Karena langit adalah tempat turunnya rahmat Allah dan tempat tinggalnya para malaikat di langit. Adapun Allah tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arsy, tidak bertempat di mana-mana. Keyakinan kita umat Islam seluruhnya meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat. Allah ada sebelum terciptanya tempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, tetap ada tanpa tempat. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu dari makhluknya. Artinya rahmat Allah tidak turun terhadap kaum yang di dalamnya ada dari mereka yang memutus tali silaturahim. Artinya apa? Ketika kaum tersebut mengetahui bahwa ada dari bagian mereka yang memutus tali kekerabatan dengan kerabatnya tanpa adanya uzur. Nah, itu perlu digarisbawahi juga, tanpa adanya uzur. Kadang ada uzur. Contohnya misalkan kerabatnya nggak mau berubah, udah diputus dulu, dijaga jarak dulu agar harapannya kerabatnya itu berubah dari kemaksiatan atau dari keburukan yang ada pada dirinya, biar sadar. Nah, itu contoh uzur. Nah, jadi rahmat Allah ini tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada mereka yang memutus silaturahim, dan mereka tahu, kaumnya itu tahu bahwa ada dari bagian mereka yang memutus silaturahim dan tidak mau menyambungnya dan mendiamkan. Sedangkan mereka, kaumnya tersebut mampu untuk mengingkari kemungkaran itu. Ini kembali lagi kepada nahi mungkar. Jadi tidak turun rahmat Allah yang khusus kepada mereka seperti yang Allah turunkan terhadap orang-orang saleh dan para wali. Sebenarnya di dalam hal ini ada tafsiran lain dari para ulama bahwa yang dimaksud dengan ar-rahmah di sini adalah al-matar, hujan. Bisa jadi yang dimaksud adalah al-matar. Karena kejelekan maksiat mereka yang memutus silaturahim, Allah tidak turunkan kepada mereka hujan. Terus haddatsana Abdullah ibn Salihin haddatsani al-Laits haddatsani Aqailun atau Aqilun an ibni Shihabin akhbarani Muhammad ibn Mut'im an Jabir ibn Mut'im akhbarahu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qati'un. Haddatsana Hafsun atau haddatsana Hafs bin Umar an-Numairi haddatsana Syu'batun an Muhammad bin Abdul Jabbar sami'tu Muhammad bin Ka'b yuhadditsu
annahu sami'a Abu Hurairah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innar rahima syujnatun taqulu ya rabbi inni quti'tu ya rabbi zulimtu ya rabbi ya rabbi ya rabb wa yujibuha ala tardayna an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan annahu qala Ibrahim at-Taymiyyu rahimahullahu masaltu nafsi fil jannati akulu min ta'amiha wa ashrabu min sharabiha wa ujawiru man fiha wa usibu man ashtahi. Summa qultu ay nafsu tamanna qalat atamanna an arji'a ila ad-dunya fa azdada min al-'amali kaifa azdada min as-sawab kaima azdada min as-sawab. Summa masaltu nafsi fin nari akulu min zuqumiha zakum min zakumiha. Zakum itu ya, bagaimana dalam Al-Quran juga banyak dijelaskan. Dalam Al-Waqi'ah itu adalah konsumsi bagi penduduk neraka, pohon yang menjijikan di neraka jahanam, sangat bau, memiliki bau yang menjijikan, sangat gulih, sangat menjijikan, hingga akhirnya apa, penduduk neraka mengkonsumsi zakum tersebut itu ya dengan secara, karena tidak ada lagi yang bisa mereka konsumsi. Wa ashrabu min hamimiha, kemudian al-hamim. Hamim itu ya air yang panas, minuman, air syurb minuman bagi penghuni api neraka. Jadi minuman yang panas sampai kepada titik terpanas. Wa hujawiru man fiha summa qultu ay nafsu tamanna qalat atamanna an arji'a ila ad-dunya fa atuba kaima anjua mimma ana fi wa qultu laha ay nafsu fa anti fi umanniyatik fa'amali. Haddatsana Adamu haddatsana Syu'batun an Amr ibn Dinar an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukum wal imamu yakhtub falyarka' rak'atain. Di hadis ini menjelaskan ketika datang kepada diri kita hari Jumat, wal imamu yakhtub, dan ketika orang datang Jumatan posisinya imam ketika itu sedang khutbah, maka rukuklah 2 rakaat, artinya kerjakan 2 rakaat salat sunnah. Betul. Qala al-Bukhari wa bihi na'khudh, artinya ini yang diambil oleh Al-Bukhari. Beda dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi hadis ini dijadikan dalil bagi ulama mazhab Syafi'i di dalam ketika seseorang memasuki masjid hari Jumat dan posisi imam sedang khutbah, maka disunnahkan untuk salat 2 rakaat tahiyat masjid, makruh untuk duduk sebelum melakukan salat tahiyatul masjid. Qala al-Bukhari qala Sufyan bin Uyainah man la ya'lam wa ya'lam annahu la ya'lam fa huwa 'alimun.
Man la ya'lam wa ya'lamu annahu la ya'lam fa huwa 'alimun. Maknanya orang yang tidak mengetahui bahwa orang yang tidak tahu dan dirinya tahu bahwa dia itu tidak tahu. Paham enggak? Orang yang tidak tahu dan dirinya tahu bahwa dia itu nggak tahu, kan beda. Orang nggak tahu tapi ngerasa sotoy. Fahuwa alimun, maka orang tersebut adalah alimun, mengetahui dengan keadaan dia. Begitu loh, bukan artinya alim. Ya orang tahu dia nggak alim. Paham nggak itu maksudnya? Dirinya orang merasa dirinya nggak tahu dan dia tahu bahwa dirinya memang nggak tahu, maka berarti apa? Orang tersebut tahu bahwa dirinya dengan keadaannya itu dia nggak tahu. Beda keadaannya dengan orang yang sotoy. Orang sotoy itu ya gimana? Dirinya nggak tahu tapi ngerasa sok tahu. Kalau dia itu nggak tahu, dia nggak tahu tapi dan dirinya tahu bahwa dirinya nggak tahu, maka dia apa? Dia alim. Di sini dikatakan alim, maksudnya adalah alim dengan keadaan dia, bahwasanya dia itu butuh untuk belajar. Paham itu? Paham? Nah, maka itulah yang disebut dengan jahlun basit. Jahlun basit itu dia nggak tahu dan dirinya tahu bahwa dia itu nggak tahu. Beda dengan itu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud bahwa di antara dari bentuk ilmu adalah seseorang mengatakan saya tidak tahu ketika tidak tahu. Beda dengan jahil murakkab. Ada jahil basit, dia tahu bahwa dirinya nggak tahu. Berarti dengan demikian apa? Dia membutuhkan kepada ilmu, butuh kepada belajar. Beda kalau jahil murakkab, yaitu jahil atau bodoh yang dirinya itu nggak tahu dan dia juga nggak tahu kalau dirinya nggak tahu. Jadi bodohnya itu dia nggak tahu dia kalau dirinya itu bodoh. Itulah, paham itu? Kalau jahil basit dia ngerasa dia tahu bahwa dirinya bodoh, berarti butuh kepada belajar. Kalau jahil murakkab, bodoh nggak tahu kalau dirinya